Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kita lanjutkan pada materi bagian yang kedua, masih dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengenai materi hak asasi manusia. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, nilai dasar Pancasila yang pertama itu mengenai, jadi di sini akan ada tiga nilai. Pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai dasar yang akan kita bahas pertama. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu selalu didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Mengapa? Karena hak asasi manusia sendiri itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan. Setelah kita dilahirkan, kita langsung diberikan hak tersebut dan itu hak yang universal yang diberikan oleh Tuhan. Nah, hak tersebut juga berkorelasi dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini menekankan bahwa ketika kita memiliki Tuhan, kita percaya dengan Tuhan, maka kita juga harus menghormati ciptaannya dan disitulah nilai-nilai dasar kemanusiaan yang akan ada. Nah, dalam hal ini sebetulnya hak asasi manusia itu lebih banyak berbicara mengenai kemanusiaan. Itu sudah jelas sekali bagaimana kemanusiaan itu menjadi hal yang penting dalam menekankan nilai-nilai ketuhanan. Nah, setelah nilai kemanusiaan ada di negara kita, kita punya nilai persatuan Indonesia. Ini lebih berkenaan dengan hak asasi manusia, di mana harus ada persamaan perlakuan yang tidak membedakan ras, etnis, tidak boleh ada diskriminasi ataupun hal-hal yang lain. Karena kita adalah masyarakat yang satu Indonesia, walaupun kita berbeda suku, etnis, bahasa, dan warna kulit itu tidak menjadi masalah. Karena pada dasarnya kita mengakui nilai sebelumnya, yakni nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nah, lalu yang keempat, ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Nilai ini sebetulnya lebih menekankan pada hak asasi manusia pada nilai politik. Nah, nilai-nilai hak-hak atas politik itu harus sama di mata semua. Baik itu orang yang ada di Sabang sampai Merauke, kita punya hak yang sama terhadap politik. Dan itulah yang ditekankan pada sila keempat. Dan yang sila kelima, ini adalah hak-hak persamaan khususnya di bidang hukum, sosial, dan ekonomi. Seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki penilaian yang sama terhadap nilai-nilai ini. Itu secara nilai dasar. Yang berikutnya adalah nilai instrumental. Nah, dalam nilai instrumental sendiri, hak asasi manusia itu ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 sampai dengan 34 itu semuanya membahas tentang hak asasi manusia. Lalu diikuti juga adanya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam HAM. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi untuk menentang penyiksaan dan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Lalu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengendalian hak asasi pengadilan harusnya tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, undang-undang ini tentang HAM ini banyak muncul ketika setelah masa reformasi. Jadi di sini terlihat sekali bahwa Indonesia mulai komitmen dan mulai memperbaiki hak asasi manusianya dimulai setelah masa reformasi dilaksanakan.
Lalu ada nilai praksis Pancasila dan ini adalah nilai dalam realitasnya. Tadi kita sudah berbicara idealismenya, secara keidealannya. Nah, sekarang kita berbicara secara praktiknya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa kita bisa lihat dari gambar ini. Orang-orang memimpin doa semua percaya bahwa walaupun berbeda agamanya, berbeda prosesinya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu orientasinya adalah ke sana. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sama-sama manusia di Indonesia juga, masyarakat Indonesia sangat banyak berkontribusi untuk internasional, untuk untuk menggaungkan tentang hak asasi manusia. Nilai persatuan Indonesia. Kita bisa lihat dari pembuatan mata uang 75.000. Ini ada berbagai etnis dengan anak-anak yang memakai baju suku adat yang berbeda-beda. Ini menyatakan bahwa Indonesia itu beragam, nggak hanya satu, nggak hanya dua, tapi banyak. Lalu ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, di mana prakteknya adalah menjadi pemimpin akan selalu mendengarkan aspirasi rakyatnya tanpa memandang golongan etnis ataupun kedudukan. Lalu yang berikutnya nilai keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Di sini ada gambar seorang yang sedang mengajar anak-anak jalanan. Nah, ini adalah sebuah komitmen nyata bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kepedulian sesama satu sama lain, khususnya dalam mewujudkan hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi tidak perlu melulu mengandalkan pemerintah, tapi kita juga kita sebagai rakyat juga bisa ikut andil kontribusi secara langsung untuk memajukan rakyat kita. Lalu yang berikutnya kita akan membahas materi tentang pelanggaran HAM. Nah, bentuk pelanggaran HAM secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu adalah tentang diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi sendiri itu adalah suatu pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang langsung dan tidak langsung didasarkan pada perbedaan baik ras, etnis, agama. Jadi, ini kalau kita misalnya di sekolah ketemu orang yang apa kulitnya agak berbeda atau cara gaya bicaranya agak berbeda, itu tidak boleh. Kita harus sama-sama menunjukkan bahwa ini adalah hal yang penting. Lalu yang kedua adalah penyiksaan. Nah, kalau penyiksaan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan. Misalnya kita melakukan kekerasan terhadap orang lain ataupun bahkan sampai membunuh orang lain. Nah, itu adalah sebuah bentuk penyiksaan. Jadi kalau yang diskriminasi ini bahkan bisa berbentuk verbal ataupun non verbal. Kalau penyiksaan biasanya berbentuk fisik. Nah, seperti itu. Lalu dari segi sifat, sifat pelanggaran HAM itu ada dua, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat itu ada contohnya dalam artian sifat ini efek yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkannya itu sebagaimana parahnya. Nah, kalau sifat yang berat itu biasanya efeknya itu bisa sampai kehilangan nyawa, tubuh yang rusak ataupun misalnya tuh kehilangan harta ataupun kehilangan kehormatan. Tapi kalau misalnya yang ringan itu hanya sebatas misalnya diperlakukan tidak baik, misalnya kalau pelayanan kesehatannya dibeda-bedakan antara yang si kaya dan yang si miskin, ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Nah, faktor pelanggaran HAM. Faktor pelanggaran HAM sendiri ini lebih banyak berbicara mengenai hal-hal yang menimbulkan dalam hal ini gitu, khususnya dalam kenapa pelanggaran HAM bisa terjadi. Nah, yang pertama melalui faktor internal. Internalnya itu ada tiga. Satu, sikap tidak toleran antar satu sama lain. Dua, rendahnya kesadaran orang terhadap memenuhi hak asasi orang lain dan kewajiban asasinya. Dan yang terakhir adanya sikap egois, merasa dia yang paling benar dan yang paling hebat, dia mengindahkan ataupun melanggar hak asasi yang harusnya dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau secara eksternalnya, ini faktornya itu ada 4. Yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Kadang membuat orang itu menjadi ketidakadilan itu adalah akibat sosial ekonominya berbeda. Contoh antara si kaya dan si miskin. Ataupun kalangan orang-orang yang memiliki pengaruh ataupun yang tidak berpengaruh itu terlihat sekali dalam proses pelayanan, khususnya ke rumah sakit ataupun di beberapa instansi pemerintahan.
Lalu yang kedua ada penyalahgunaan teknologi. Nah, kalau penyalahgunaan teknologi ini akibat banyaknya informasi yang beredar tapi dikonsumsi secara langsung dan tidak bertanggung jawab gitu. Nah, itu juga bisa menjadi faktor banyaknya pelanggaran HAM. Dan yang ketiga, tidak tegasnya aparat penegak hukum. Ini banyak sekali terjadi akibat kadang penegak hukum juga tebang pilih. Jadi kadang suka tumpul ke bawah, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ini sering terjadi pada pejabat-pejabat di pemerintahan ataupun di suatu perusahaan-perusahaan swasta. Ketika dia memiliki kekuasaan ataupun power dan pengaruh yang tinggi, dia ingin menggunakan itu untuk kepentingannya sendiri dan keuntungannya sendiri. Itu secara faktor. Jadi ada internal dan eksternal. Nah, kita langsung ke contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama kasus Tanjung Priok. Ini adalah permasalahan antara warga Tanjung Priok dengan TNI. Nah, di sini terjadi penembakan secara massal di masjid oleh pihak militer atau TNI, dan ini menjadi sebuah kasus pelanggaran HAM yang cukup menyita perhatian karena waktu itu ketika kasusnya itu orang-orang baru keluar dari masjid, baru selesai beribadah, tahu-tahu di luar itu sudah ada TNI ataupun polisi yang langsung membredel dengan tembakan gitu. Lalu kasus pembunuhan Marsinah. Nah, ini kasus pembunuhan Marsinah ini permasalahannya adalah ketika demo buruh di Sidoarjo. Ketika itu Marsinah ingin meminta kenaikan upah. Nah, ketika kenaikan upah berserta kawan-kawannya ini itu mengalami kisruh yang tidak selesai dengan cepat, mengakibatkan Marsinah ini seperti diculik dan dibunuh gitu. Nah, Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Lalu ada peristiwa Aceh. Nah, ini peristiwa ini adalah tentang pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Nah, ini gambar-gambar bendera Aceh Merdeka tuh seperti ini, bendera GAM tuh. Jadi selain kasus Papua Merdeka, ada juga Aceh Merdeka. Nah, ini akibat pelanggaran HAM yang dilakukan adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat pelanggaran hak asasi manusia, baik itu secara politik, secara hukum, ataupun secara sosial ekonomi. Lalu yang terakhir adalah peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Nah, ini penembakan mahasiswa Trisakti ini akibat gerakan reformasi dan banyak sekali pihak militer yang menembaki mahasiswa dengan secara tidak adil, ibarat seperti itu. Nah, ini pelanggaran hak asasi manusia internasional. Ketika tadi kita sudah membahas tentang Indonesia, sekarang kita membahas internasional. Kalau secara internasional, kejahatan itu dibagi 4. Jadi yang pertama adalah kejahatan genosida. Kalau genosida ini pemusnahan massal terhadap suatu wilayah ataupun ras etnis. Ini pernah terjadi di Yahudi. Ini terjadi pada tragedi Holocaust, di mana orang-orang Yahudi oleh Adolf Hitler dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang mengandung gas beracun. Itu seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pada masyarakat Yahudi di Eropa. Lalu yang kedua, kejahatan melawan kemanusiaan. Nah, ini terjadi seperti di Timur Tengah, Afghanistan, Suriah, dan Lebanon, dan Irak. Ini akibat apa? Sebagian besar ini akibat permasalahan ataupun kekerasan yang ditimbulkan untuk merebut intinya itu kayak kekejaman untuk mengambil alih suatu wilayah, baik itu secara politik ataupun kayak kekayaan alam gitu kalau di permasalahan di Timur Tengah. Nah, invasi atau agresi ini contohnya sudah jelas pelanggaran Israel terhadap Palestina. Dia menginvasi dan mengagresi mengambil wilayah sedikit demi sedikit wilayah Palestina, sehingga wilayah Palestina yang begitu luas sekarang hanya tinggal sisa sedikit. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya pernah dihilangkan dari Google Maps bahwa tidak ada negara yang namanya Palestina. Nah, yang terakhir adalah kejahatan perang. Nah, kejahatan perang ini bisa ditimbulkan, contohnya bisa yang Uighur atau Rohingya ataupun yang Lebanon, itu dua-duanya juga sama kejahatan perang. Karena mengakibatkan apa? Di mana orang-orang ini yang berperang karena perbedaan etnis, suku, budaya ataupun untuk merebut sumber daya alamnya,
sehingga banyak orang-orang yang terjadi menjadi pengungsi. Nah, ini banyak sekali orang-orang pengungsi. Dan sebetulnya kalau kalian lihat ini adalah orang Rohingya. Kalau kalian tahu mengapa orang-orang Rohingya begitu dimusuhi oleh orang Myanmar, kalian bisa lihat dari kalau misalnya secara rasialis, orang-orang Myanmar selalu menganggap bahwa orang Rohingya itu bukan bagian orang-orang Myanmar karena dari kulit mereka lebih mirip seperti orang Bangladesh, bukan orang Myanmar. Sedangkan Myanmar itu ataupun dalam rumpun Asia Tenggara itu memiliki warna kulit yang kuning. Seperti ini pelanggaran hak asasi internasional. Nah, ini prosedur penyelesaian pelanggaran HAM. Nah, prosedur penyelesaian pelanggaran HAM yang pertama itu berdasarkan ketentuan pidana. Jadi kita dilihat dulu ini pidana yang ini secara hukum nasional negara kita. Ketika ada suatu genosida yang dilakukan oleh suatu suku terhadap suku lain, ini biasanya sering terjadi di wilayah-wilayah Papua ataupun Kalimantan ini tuh. Nah, itu ancamannya adalah mati penjara seumur hidup, hukuman mati penjara seumur hidup ataupun penjara maksimal 25 tahun. Bahkan teroris juga bisa disebut genosida karena misal dia ingin hanya kejadiannya di bom Bali. Nah, ini kejadian bom Bali itu sama juga. Jadi itu dia mengebom dirinya menjadi aksi teror karena dia ingin dalam dalih agama dan digunakan untuk membunuh orang-orang yang berbeda aliran dengan dirinya. Lalu yang berikutnya penyiksaan. Kalau penyiksaan ini apabila banyak sekali terjadi di mana-mana. Jadi ketika ada orang yang misalnya melakukan kekerasan terhadap IRT-nya ataupun pegawainya itu bisa dipenjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun. Nah, konsekuensi dan peradilan HAM. Merujuk pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa asasi telah dilanggar dapat memajukan laporan. Nah, di sini semua orang di Indonesia itu punya hak untuk melapor kepada Komisi Hak HAM. Komnas HAM itu bisa dilaporkan apabila dia merasa sudah dilanggar asasinya. Lalu yang berikutnya pelindungan saksi ini sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, ini jadi dulu itu banyak sekali orang-orang yang melapor atau jadi tidak ada perlindungan saksi kalau dulu tuh. Jadi orang-orang tuh takut untuk menjadi saksi. Nah, tapi setelah adanya pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, jadi di mana setiap korban dan saksi dalam perkara pelanggaran itu hak asasi manusia yang berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari segala bentuk ancaman, terutama orang-orang yang menjadi pelaku. Itu seperti itu. Oke, penangkapan dan penahanan. Nah, kalau penangkapan dan penahanan ini sesuai untuk bagi orang-orang yang menjadi pelaku dalam permasalahan tersebut. Yang pertama, tapi ada syarat yang pertama harus terbuktinya dulu yang ada sesuai dengan pasal 184 KUH acara pidana, harus ada satunya laporan pelanggaran HAM terlebih dahulu. Terus yang kedua ada penangkapan minimal telah ada 2 barang bukti. Jadi kalau kalian ingin melaporkan seseorang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, itu harus ada 2 barang bukti. Lalu yang ketiga penahanan dilakukan agar pelaku tidak melarikan diri dan merusak barang bukti. Jadi ketika sudah dilaporkan terus sudah ada 2 bukti langsung harus ditahan karena supaya tidak dirusak barang buktinya. Dan yang terakhir jika permasalahannya itu adalah secara internasional, maka secara peradilan itu akan langsung diserahkan kepada Mahkamah Internasional untuk penyelesaiannya. Nah, peradilan internasional sendiri sebetulnya itu punya fungsi yang cukup kuat, di mana bisa menindak negara-negara yang sebetulnya sudah berkomitmen pada uh, sudah berkomitmen untuk mengikuti hak asasi manusia dan untuk menegakkannya, tapi ketika dia melakukan pelanggaran maka dia harus dijatuhi hukuman. Nah, dalam sistem peradilan internasional juga dia menganut doktrin asas nebis in idem. Nah, ini artinya itu adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Misal, contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh misal contohnya dulu tuh ya Adolf Hitler kepada orang Yahudi. Nah,
Ketika sudah diputuskan hukumannya apa, sudah dijalankan hukumannya itu, maka orang-orang Yahudi itu tidak boleh melaporkan kembali atas kasus yang sama. Lalu yang kedua adalah penyelesaian melalui ICC atau ICT, jelas karena ini adalah lembaga mahkamah internasional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pidana internasional. Nah, jika ICC atau International Criminal Court atau ICT juga International Criminal Tribunals, yang ini bersifat permanen, sedangkan ICT itu bersifat ad hoc, jadi bisa diselesaikan dalam sesuai kasusnya masing-masing. Ini kita sudah jelaskan kemarin dalam materi hukum internasional. Nah, itu adalah prosedur-prosedur penyelesaian pelanggaran HAM. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yakni upaya pelindungan dan penegakan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama, upaya negara untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia itu adalah pertama melakukan sosialisasi hak asasi manusia. Jelas, ketika sudah disosialisasikan harusnya orang-orang tahu gitu apa sih yang harus dilakukan gitu. Ini untuk masyarakat umum. Sedangkan kalau melalui jenjang pendidikan itu bisa melakukan pendidikan HAM. Nah, pendidikan HAM ini juga memiliki sifat yang cukup penting, di mana dia juga menjadi apa ya, dasar untuk melakukan penyuluhan HAM. Nah, karena pendidikan sendiri khususnya menggunakan contoh kalau di sekolah itu pakai pembelajaran PKN ini. Karena PKN yang mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan ataupun misalnya apa itu HAM, terus bagaimana cara kerjanya, apa sih sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam HAM. Lalu yang ketiga melakukan advokasi HAM. Nah, advokasi HAM ini berkaitan dengan bentuk dukungan, pembelaan atau upaya dan tindakan yang terorganisir untuk membantu orang-orang yang menjadi korban dalam pelanggaran HAM. Lalu yang keempat, pembentukan lembaga penegakan hukum. Di negara kita ada Komnas HAM. Ini adalah salah satu bentuk lembaga penegak hukum di bidang HAM. Melestarikan budaya ataupun tradisi lama. Nah, ini apa? Tradisi lama ini maksudnya kalau di Indonesia adalah dari dulu kita, bangsa kita ini sudah sangat menjunjung sekali HAM, terutama kita bisa lihat pada saat kemerdekaan presiden pertama kita bahwa tidak boleh ada negara yang terjajah di muka bumi ini. Semuanya harus merdeka. Nah, itu ada sebuah bentuk komitmen yang harus dipertahankan dari dahulu sampai sekarang. Lalu melakukan pemberdayaan hukum. Nah, melakukan pemberdayaan hukum ini adalah ketika kita sudah berkontak dengan permasalahan HAM, harusnya harus ada eksistensi dan stabilitas HAM. Jadi ketika sudah ada kasusnya, kita harus ketika ditegakkan itu harus konsisten gitu, tidak boleh sampai kalah ataupun apa ya, tidak jadi sia-sia gitu hasil pembelaan-pembelaannya. Lalu yang berikutnya adalah melakukan rekonsiliasi nasional. Nah, ini adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan undang-undang dan merupakan lembaga ekstrayudisial untuk menegakkan kebenaran dan mengungkapkan penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu demi kepentingan bangsa dan negara. Rekonsiliasi ini sebetulnya lebih ke arah menyelesaikan perkara-perkara sengketa HAM yang terjadi di masa lalu yang belum diselesaikan dengan baik. Contohnya kayak tadi Marsina sama tragedi Tanjung Priok. Lalu yang berikutnya adalah melakukan pengesahan perangkat HAM. Nah, pengesahan perangkat HAM ini dapat memperkuat dan mengembangkan hukum pada tingkat nasional sebagai upaya menjamin kemajuan dan perlindungan HAM secara yang lebih baik tentunya. Nah, proses pengesahan ini sebetulnya dilakukan secara arif, bijaksana, dan uh, harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kalau misalnya secara kita bagankan, jika penyelesaiannya pelanggaran HAM biasa, yang pertama itu melalui peradilan umum. Peradilan umum itu kalau di kita ya uh, apa ya, pengadilan biasa gitu. Nah, ketika sudah dari pengadilan biasa, ketika ada uh, apa itu tuh, jadi ketika ada permasalahan yang cukup membelit khususnya akibat
misalnya pelanggaran yang HAM biasa itu kan bukan pembunuhan ya, dalam artian kayak sabotase, terus pengambilan hak, penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan pemerintah terhadap orang itu. Nah, itu yang biasa, pelanggaran biasa. Nah, maka diselesaikannya di peradilan umum. Kalau misalnya terlalu kompleks, nanti masuk ke peradilan tata usaha negara. Nah, ini adalah karena apa, satu-satunya pengadilan yang bisa menjembatani antara pemerintah dengan rakyatnya adalah pengadilan tata usaha negara. Nah, setelah melalui peradilan tata usaha dilaporkan, maka akan ada pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini adalah memiliki wewenang sebagai untuk memeriksa dan memutus menurut secara sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, ini ada 3 sebetulnya yang menjadi concern apa sih yang diperiksa gitu. Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka. Lalu yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Terus yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya. Itu pra peradilan. Baru jika sudah diselesaikan aman atau tidak ada masalah, baru masuk ke Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Nah, itu kalau HAM-nya yang biasa. Kalau yang HAM berat, jika permasalahannya, jadi sebenarnya patokannya itu adalah undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 ini uh, apa undang-undang yang membahas tentang hak asasi manusia. Jadi jika kasus-kasus pelanggaran HAM-nya itu sebelum disahkannya undang-undang ini, maka lembaga peradilan yang menyelesaikannya itu adalah bersifat ad hoc atau sementara, tapi sampai si kasus itu selesai. Dan ini dibuat dari usul DPR. Biasanya kasus-kasus yang lagi diungkap itu ya kayak Marsinah belum selesai. Terus kayak kasusnya kalau dulu ada Munir itu juga belum selesai. Nah, lalu yang berikutnya kalau setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu pakai lembaga peradilan HAM biasa atau Komnas HAM ini. Jadi Komnas HAM ini bisa menyelesaikan secara HAM biasa tapi melalui tata usaha negara. Tapi kalau HAM berat itu langsung ke dia, ke Komnas HAM. Karena biasanya barang buktinya sudah sangat banyak. Nah, seperti itu. Nah, sekian untuk materi hak asasi manusia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa mengisi dalam Google dokumen ataupun melakukan chat daring dalam WhatsApp Rupa Kiana. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.